Oke, ya kita mulai materinya tentang malicious software. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana malicious attack, threat, dan juga vulnerabilities bisa berdampak pada IT infrastructure. Jadi beberapa key konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah impact dari malicious code dan juga malware pada sistem dan organisasi. Kemudian kita juga akan belajar tentang attacker, hacker, dan juga social engineer. Kemudian beberapa fase pada serangan cyber atau serangan pada komputer. Kemudian beberapa tools dan teknik dalam mendeteksi dan juga mencegah adanya serangan siber. Oke, kita mulai apa yang disebut sebagai malicious software. Ya, malicious software itu biasanya lebih dikenal singkatannya gitu ya, malware. Ya, jadi malware itu adalah sebuah program di mana program itu bisa melakukan aksi tertentu yang tidak diinginkan oleh user. Ya, jadi namanya juga malicious. Malicious berarti dia membawa kerusakan gitu ya. Oke, jadi malicious kalau kita bicara tentang tiga pilar dalam keamanan informasi ada tiga ya, confidentiality, integrity, dan juga availability. Malicious code itu bisa menyerang tiga-tiganya, ya salah satu atau tiga-tiganya juga bisa. Oke, yang pertama confidentiality. Confidentiality ini kan berarti informasinya harus selalu rahasia. Nah, kalau kita kena malware misal, maka malware tersebut bisa mendapatkan data kita, kemudian disclosure ya data kita kayak gitu. Jadi dia bisa merusak confidentiality-nya seperti itu. Jadi dia bisa apa namanya mengambil data kita kemudian menyebarkan. Jadi dia bisa merusak confidentiality dalam aspek tersebut. Kemudian untuk integrity, malware juga bisa melakukan modifikasi database, modifikasi file ya dan sebagainya. Jadi integritas itu kan datanya harus selalu valid gitu ya, nggak boleh ada yang dirubah. Nah, malware bisa mengubah, oleh karena itu bisa merusak integritas juga. Dan yang terakhir availability ya, selalu bisa diakses ya, selalu bisa selalu available, selalu ada kayak gitu. Malware juga bisa merusak itu. Jadi misal malware bisa membuat sistem kita down, atau malware bisa juga menghapus atau overwrite file-file kita kayak gitu. Sehingga misal hard disk kita atau storage kita jadi rusak ya, sehingga tidak bisa diakses data-datanya, misal seperti itu. Atau kalau kita bicara tentang website, misal website kita apa namanya tidak bisa diakses lagi karena ada malware-nya, misal seperti itu. Ya, jadi ini beberapa karakteristik arsitektur dan juga operasi pada malware. Yang pertama adalah attacker itu bisa mendapatkan administratif control ya, jadi dia bisa run as administrator kayak gitu ya pada sistem. Nah, kemudian kalau dia sudah run as administrator gitu ya, atau kalau di Linux bisa sudo kayak gitu ya, maka dia bisa mengeksekusi komen-komen tertentu, di mana komen tertentu itu bisa membahayakan atau merusak kayak gitu ya. Atau bisa juga attacker ini dia mengirim komen ke sistem kayak gitu ya. Jadi dia misal memanfaatkan kayak PowerShell ya, atau dia bisa melakukan remote pakai SSH kayak gitu misal, kemudian dia bisa mengirim komen tertentu. Kemudian sistem menginterpretasikan komen tersebut dan mengeksekusi komen tersebut. Atau bisa juga attacker menggunakan sebuah program ya, sebuah software ya, di mana software itu lewat phishing email, atau dia insider yang menanam program di situ, sehingga program itu ketika dibuka kayak gitu ya, maka dia akan harm the system ya, akan merusak sistemnya, atau bisa juga menghapus datanya ya, atau bisa juga mengenkripsi datanya biar tidak bisa dipakai. Atau bisa juga attacker tadi menggunakan remote administration tools yang sebenarnya legitimate ya. Jadi misal kita pakai SSH tadi kan sebenarnya legitimate ya. Atau menggunakan security probes ya, beberapa alat untuk apa namanya menyelidiki keamanan sebenarnya, tapi digunakan untuk hal yang
negatif. Jadi untuk mengidentifikasi atau mengeksploitasi kelemahan yang ada pada sistem kita. Ya, contoh misal ada Nmap, Nmap kan sebenarnya netral ya, bisa dipakai untuk mapping network, tapi bisa juga digunakan untuk reconnaissance kayak gitu, digunakan untuk pengumpulan data ya sebelum dia nyerang kayak gitu. Atau kita bisa juga menggunakan apa namanya beberapa tools ya, misal kayak SNMP kayak gitu. Misal kita bisa menggunakannya untuk mengeksploitasi, mencari kelemahan yang ada pada keamanan di sistem kita. Ini beberapa tipe dari malware ya, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah virus ya. Virus ini salah satu malware yang bisa dikatakan paling populer ya, paling terkenal kayak gitu ya. Nah, kita paling sering dengar ini virus. Ya. Virus pada dasarnya seperti halnya virus yang ada di apa namanya di makhluk hidup ya. Kalau kita tahu virus COVID kayak gitu ya. Yang pertama jelas virus itu bisa viral. Viral itu artinya bisa menyebar kemana-mana dengan sangat cepat. Yang pertama. Yang kedua, virus itu butuh inang. Ya, jadi virus tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh inang. Ya, dia butuh induk yang ditempeli oleh dia. Oleh karena itu, ini disebut sebagai virus, sepertinya virus yang ada pada makhluk hidup seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada beberapa jenis virus ya. Dimulai dari sini adalah sistem infektor ya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem infektor itu berarti virus yang dia menarget sistem. Oke, jadi apa namanya virus yang dia menarget sistem. Misal yang ditarget adalah boot sector. Ya, jadi misal ada beberapa virus ya, kayak misal Angelovirus seperti itu, dia bisa menginfeksi master boot record. Ya, jadi master boot record pada hard disk ya atau boot sector pada floppy disk kayak gitu bisa diinfeksi. Oke, kalau misal sudah terinfeksi, ketika kita nyalakan laptop atau komputer, kan apa namanya kalau kita menyalakan kan berarti boot sektornya yang bekerja gitu ya, maka virus tersebut itu akan mulai untuk melakukan aksinya, maka akan dieksekusi kayak gitu ya. Nah, jadi itu virus yang dia menyerang pada sistem ya, jadi dia menginfeksi sistem. Jadi yang ditarget oleh dia adalah hardware and software startup function ya. Jadi pada waktu dia baru booting, baru startup. Jadi yang ditarget adalah boot sektornya. Oke. Kemudian ada juga yang file infector. Kalau file infector itu yang ditarget adalah executable file. Ya kalau di Windows ya exe itu ya, atau sys atau dll atau .com. Ya itu kalau di Windows ya. Kalau di Linux tidak banyak virusnya ya, tapi ada beberapa executable file juga di Linux. Nah itu juga bisa apa namanya diinfeksi oleh virus. Jadi file infector yang apa namanya yang diserang itu adalah file-file executable kayak gitu. Ya, karena file executable ini yang nanti akan dibuka gitu ya. Kemudian dia akan melakukan sesuatu. Nah, sebelum file ini melakukan sesuatu, virusnya melakukan sesuatu terlebih dahulu. Atau kita lihat semua program yang ada di laptop kita itu pasti ekstensinya .exe gitu ya. Nah, karena memang itu adalah executable file yang bisa dieksekusi, yang bisa berjalan. Ya, yang bisa ada programnya. Nah, kemudian ada juga data infector. Nah, tapi ada juga bukan executable file, tapi bisa dimasukkan script ya. Contoh kalau kita pakai Windows ya di Microsoft Office itu kita bisa pakai makro. Ya, makro itu sebenarnya berguna juga. Makro itu pada dasarnya kita menambahkan sebuah program di Excel ataupun di Word kayak itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melakukan beberapa task yang repetitif, yang manual banget, ya, yang kita bisa membuat dia lebih cepat. Ya, kita tambahi makro kayak gitu. Misal kita buat makro untuk menghitung rata-rata pendapatan dari semua departemen, misal seperti itu. Nah, daripada kita hitung manual, kita bisa pakai makro. Nah, sebenarnya adanya makro di Microsoft Office tujuannya bagus gitu ya. Ya, akan tetapi makro ini akhirnya
digunakan oleh hacker ya untuk membuat virus gitu ya. Jadi dia virusnya itu menempel pada dokumen-dokumen yang bukan executable ya, dokumen-dokumen kayak doc ya, docx ya, Excel, txt dan txt nggak ada makronya ya, beberapa file yang bisa ada makronya kayak gitu, yang bisa ditambahi kode kan, makanya kayak gitu. Nah, oke, jadi bisa data infector ini juga disebut sebagai makro infector karena sebenarnya yang diinfect ya, yang diinfeksi oleh virusnya itu adalah makronya, karena kalau data kan tidak dieksekusi, jadi dia nggak bisa berjalan di situ, dia bisa berjalannya di makro. Nah, ini yang disebut sebagai data atau makro infector. Jadi secara umum ya, ini adalah siklus hidup dari sebuah virus komputer ya. Karena virus tadi seperti yang sudah kita bahas, dia harus punya inang gitu ya. Jadi virus ini harus punya inang, dia tidak bisa hidup sendiri kayak gitu ya. Nah, maka yang pertama dilakukan oleh dia adalah dia akan menunggu kayak gitu ya. Dia akan menunggu sampai virus ini tersebar kemana-mana. Jadi salah satu tujuannya adalah biar dia bisa menyebar kemana-mana. Jadi dia menunggu sampai user itu menyebar virusnya kemana-mana. Lewat apa? Bisa lewat email ya, bisa lewat USB, bisa lewat jaringan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau dia sudah menyebar ke komputer yang lain kayak gitu, nah maka dia sudah stay di satu komputer tertentu, ya, maka di situ dia akan menginfeksi data ataupun menginfeksi executable file ataupun bisa juga menginfeksi boot sector dari komputer yang baru tersebut. Dan juga setelah itu dia nggak cuma menginfeksi ya, dia menginfeksi, melakukan sesuatu yang harmful, kemudian dia juga berusaha untuk menyebar ke komputer yang ya. Jadi ini perbandingan antara sistem yang tidak terinfeksi dan sistem yang sudah terinfeksi. Sebelah kiri ini adalah sistem yang belum terinfeksi gitu ya. Jadi kalau aplikasi ini mau melakukan sesuatu ya, maka dia akan mengirim sistem request ke OS kayak gitu. Ya. Nah, kemudian OS ini akan berkomunikasi dengan ROM BIOS, kemudian ROM BIOS akan komunikasi dengan hardware seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita berada pada komputer yang sudah terinfeksi, maka ketika virus ini mau memanggil OS, maka diintercept sama virusnya. Jadi ketika aplikasi mau melakukan sistem request ke OS, maka akan diintercept sama virusnya. Nah, kemudian dari virus itu dia baru mengirim request ke OS. Nah, jadi ketika dia mengirim ke sini, nah virus bisa melakukan apapun gitu ya. Nah, jadi dia bisa melakukan sesuatu yang harmful sebelum dia meneruskan sistem request tadi ke OS. Ya, sistem request-nya tetap diteruskan ke OS. Ya, kenapa? Ya biar kita nggak curiga kalau ada virus. Jadi aplikasi tetap berjalan normal. Ya, kalau kita klik, kita buka, ya dia tetap berjalan seperti biasa. Akan tetapi sebenarnya virusnya juga berjalan. Oke, dan ini kalau file infector ya, berarti virusnya berada pada executable file. Jadi misal kita memiliki executable file seperti ini ya. Oke, jadi misal kita memiliki executable file seperti ini, yang sebelah kiri ini yang belum terinfeksi. Ya, ini exe file, executable file. Jadi executable file itu ada header, kemudian ada body-nya gitu ya. Nah, header itu ada code segment sama instruction pointer. Ya, mau kemana nanti di pointer kemana instruction-nya kayak gitu. Nah, kemudian kalau pointernya biasanya ke sini ya, ke original program code. Nah, ke sini maka dia akan mengeksekusi kode programnya. Itu kalau sistemnya tidak ada virusnya. Nah, oke, tapi kalau dia sudah terinfeksi, maka virus itu akan mengubah header-nya. Ya, header-nya akan diubah kayak gitu ya. Jadi header-nya di sini akan diubah, oke. Karena header-nya di sini diubah kayak gitu, maka
ketika kita memanggil program tersebut, maka ya yang dipanggil kan header-nya dulu gitu ya, yang menghandle adalah header-nya dulu. Maka header-nya itu nggak akan langsung manggil program aslinya, ya header-nya akan manggil virusnya terlebih dahulu. Maka virusnya akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian virusnya kalau sudah selesai dieksekusi, maka dia akan mengeksekusi program aslinya. Jadi program aslinya tetap dieksekusi, ya cuma sebelum program aslinya dieksekusi, virusnya dieksekusi terlebih dahulu. Sehingga programnya tetap berjalan, ya virusnya juga tetap berjalan. Jadi biar kita nggak curiga kalau ada virus, jadi programnya tetap berjalan seperti biasa. Oke, kemudian bagaimana kalau menginfeksi dokumen, ya, menginfeksi makronya, ya gitu. Ya, kalau menginfeksi makronya, misal ya, misal kita dapat kiriman email, ya, kiriman email, ya, misal kita dapat kiriman email tagihan invoice, ya, bentuknya Word, ya, Word kan bukan virus, ya. Nah, oke, kita download, ya, kita download. Kemudian setelah kita download, kita disuruh biasanya enable makro, kayak gitu. Ya, kita klik aja, ya, karena kita percaya misal kalau memang itu memang kita butuh enable makro, memang invoice-nya butuh mengeksekusi program makro kayak gitu misal. Ketika kita klik enable makro kayak gitu, maka virusnya jalan. Nah, karena virusnya jalan, maka virus ini bisa menginfeksi komputer yang lain, bisa juga menginfeksi dokumen yang lain dan bisa melakukan harmful action. Oke, itu kalau virus makro kayak gitu ya. Ya, ya jadi itu beberapa apa namanya kategori dari virus ya. Oke. Kemudian ada juga beberapa klasifikasi lain dalam virus ya, seperti polymorphic virus, stealth virus ya, slow virus, retrovirus, cross platform dan juga multipartit. Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah ini langsung stealth ya, mungkin yang polymorphic terlebih dahulu ya. Oke. Oke, jadi yang disebut sebagai polymorphic itu adalah virus, di mana virus itu kan biasanya apa namanya bisa dideteksi oleh antivirus ya berdasarkan signature-nya ya. Jadi kayak apa namanya yang khas dari virus itu disimpan di database oleh antivirus. Jadi ketika virus itu muncul, maka akan cocokkan ke database signature-nya. Oh sama, oh berarti ini virus A kayak gitu misal. Nah, polymorphic virus itu dia bisa melakukan mutasi pada kodenya. Jadi ketika dia menginfeksi sistem yang baru, kodenya itu bisa berubah. Tujuannya apa? Tujuannya agar sulit dideteksi oleh antivirus. Ya, apalagi misalnya yang tradisional gitu ya. Tapi kalau antivirus apa namanya semakin lama juga semakin bagus sekarang ya. Jadi dia memodifikasi kodenya, memodifikasi signature-nya sehingga dia akan susah untuk di apa namanya dideteksi sebagai virus. Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya stealth virus ya. Stealth virus itu berarti virus yang ya stealth itu kan berarti tidak kelihatan gitu ya. Nah, jadi kayak tadi ya, kalau ada aplikasi, kalau mau melakukan sistem request ke OS ya, kalau ada virusnya maka diintercept dulu oleh virus, baru virusnya ini yang akan meneruskan ke OS seperti itu kan ya. Nah, tapi kalau kita apa namanya terkena virus yang menggunakan mode stealth ya, jadi dia akan menyembunyikan keberadaannya ya. Jadi ketika dia mengintercept sistem call tadi, ya dia tidak akan apa namanya menampilkan keberadaannya. Ya, jadi dia tetap meneruskan ke OS. Nah, kayak gitu. Ya, jadi biasanya dia bersembunyi di memori kayak gitu atau dia tidak terlalu kelihatan kayak gitu. Ya. Oke. Nah, tapi stealth virus ini apa namanya? Tujuannya apa? Kok nggak kelihatan kayak gitu ya? Tujuannya agar dia bisa mudah menyebar ke banyak virus. Nah, kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalau dia apa namanya nggak kelihatan, ketika dia menyebar ke yang lain, ya nggak terdeteksi. Stealth virus itu tujuannya adalah apa namanya
untuk bisa menyebar ke banyak banyak sistem gitu ya, tapi dia tidak terdeteksi. Ya, dan dia bisa juga melakukan tugasnya tapi tidak terdeteksi. Misal tugasnya adalah untuk meng, mengambil data kayak gitu ya. Nah, jadi misal mengambil data, bagaimana caranya biar bisa dia mengambil data tapi dia tidak melakukan apapun yang kelihatan, bahwa datanya nggak dihilangkan, datanya nggak dienkripsi, wes pokok sistem kita berjalan seperti biasa, seperti ini tidak ada virus. Padahal sebenarnya ada virus di sini. Ya, contohnya kayak virus. Nah, itu adalah salah satu virus yang menggunakan mode stealth. Ya. Oke, kemudian ada juga yang namanya slow virus. Ya, slow virus berarti virus yang slow ya, yang nggak terburu-buru gitu ya. Ya, jadi virus ini biasanya adalah virus yang memang sabar gitu ya. Jadi dia kenapa kok slow? Ya, karena dia punya tujuan tertentu. Tujuannya sangat spesifik. Sehingga sebelum dia bisa mencapai tujuan tersebut, maka dia akan slow, ya akan bersembunyi ya, action-action yang dilakukan itu nggak yang langsung kayak gitu ya. Misal dia hanya diaktifasi setiap hari Minggu, nggak tiap hari, ya cuma hari Minggu aja kayak gitu. Nah, sehingga kalau dia cuma diaktifasi misal seminggu sekali misal, maka dia susah untuk dideteksi kayak gitu. Nah, sehingga ketika dia sudah tahu targetnya, maka dia langsung bisa menjalankan aksinya untuk menarget sesuatu yang diinginkan tadi. Ya, jadi yang penting targetnya tercapai ya, walaupun dia tidak melakukan banyak hal, melakukan hal yang sedikit aja enggak apa-apa. Nah, karena slow virus ini tujuannya adalah untuk menghindari adanya deteksi dengan cara tidak melakukan banyak action seperti itu. Ya, contohnya ya ada yang namanya Sunday virus ya. Nah, virus yang hanya dia diaktifasi pada hari Sunday aja ya, pada hari Minggu aja. Kayak gitu. Ya. Kemudian ada retrovirus ya. Retrovirus itu adalah virus yang dimana dia itu menyerang antivirus ya. Jadi menyerang antivirus atau menyerang firewall atau bisa juga menyerang file-file yang berhubungan dengan antivirus atau anti malware ya. Jadi tujuannya adalah dia pengen agar sistem kita nggak bisa melawan virus. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia tujuannya adalah mematikan antivirus. Ya. Berarti kalau di militer gitu ya, berarti virus ini langsung menyerang tentaranya gitu ya. Jadi yang diserang bukan datanya, bukan rakyatnya, tapi tentaranya. Itu retrovirus ya. Ya, contohnya adalah Chernobyl virus ya. Jadi dia biasanya menyerang antivirus program dan juga protective measure kayak firewall dan sebagainya, itu semuanya di-disable sama dia. Kemudian cross platform virus ya, nggak ada di sini ya, kita balik sini, ada cross platform virus. Cross platform virus artinya virus yang ada di banyak platform, bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac OS. Akan tapi virus yang kayak gini jarang sebenarnya. Jarang ada virus yang cross platform. Ya kebanyakan virus itu spesifik di platform tertentu. Kemudian ada yang namanya multi-parted virus ya. Multi-parted virus itu artinya virus yang dia itu disebarkan menggunakan banyak cara ya. Jadi dia bisa disebarkan pada boot sector ya, pada file, pada executable file, pada makro dan sebagainya. Ya, jadi dia bisa menyebar di banyak sektor kayak gitu, enggak cuma boot sektor aja atau file sektor aja. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya rootkit ya. Jadi rootkit itu adalah malware ya, di mana malware itu bisa memodifikasi atau bisa juga menggantikan satu atau lebih program yang sudah ada sehingga dia bisa mengelabui komputer ya, bahwa komputer itu sebenarnya sudah kena virus, sudah kena malware ya. Jadi rootkit itu bisa memodifikasi atau bisa juga dia menghilangkan gitu ya program yang yang bisa menunjukkan bahwa virus itu ada di situ. Ya, misal dia bisa delete antivirus ya gitu contohnya.
Oke, jadi dia bisa juga memodifikasi bagian dari operating system yang bisa menunjukkan trace-nya dia, ya jejaknya dia. Jadi misal ya, dia bisa menghapus log file atau sistem log kayak gitu. Jadi log itu bisa dihapus oleh dia. Rootkit memang cukup powerful gitu ya. Kemudian rootkit ini bisa menyediakan akses bagi attacker ya ke komputer tersebut sehingga nanti attacker bisa melaunch ya, meluncurkan additional attack ke komputer tersebut. Dan biasanya rootkit ini agak susah untuk dideteksi ya dan juga untuk di remove ya. Contoh tahun 2005 ada yang namanya Sony BMG rootkit ya. Biasanya diinstal lewat ke komputer zaman dulu ya. Ada musik CD-nya kayak gitu. Nah, kayak gitu biasanya impact-nya ini bisa menghilangkan antivirus. Ya. Jadi antivirusnya hilang. Jadi antivirusnya nggak tahu kalau ada virus. Ya. Contoh kayak Stuxnet yang dimiliki oleh Amerika ya, ketika dia menghancurkan apa namanya program nuklirnya Iran. Nah, itu juga menggunakan rootkit, gitu ya. Dia menggunakan rootkit agar tidak terdeteksi bahwa ada rootkit di situ, gitu. Bahwa ada malware di situ. Kemudian habis itu baru dikirim worm-nya kemarin, Stuxnet worm-nya. Kemudian ada yang namanya ransomware. Nah, kalau ini kita sangat familiar ya. Ransomware berarti kita kirim malware ke komputer user, kemudian data yang ada di komputer user akan kita enkripsi, kemudian kita minta uang. Ya, kalau kita dikasih uang, kita kasih kunci enkripsinya. Kalau enggak, ya sudah, kita nggak kasih. Ya, contoh CryptoLocker, ya kemudian WannaCry, ya, kemarin di PDN, itu adalah contoh dari ransomware. Kemudian spam, ya spam kita pasti tahu ya di email kita itu kan ada yang namanya spam, ya ada email-email spam. Ya, jadi spam ya jadi yang disebut sebagai spam itu adalah sebuah apa namanya malicious code juga ya. Kita mungkin bisa juga sebut sebagai malicious code walaupun spam itu enggak yang malicious banget kadang ya. Ya karena spam itu kadang juga orang cuma iseng-iseng ya, tapi kadang juga bentuknya penipuan, kadang juga bentuknya malware. Ya, ya ada malware-nya gitu. Ya, jadi spam itu berarti ngirim banyak sekali pesan misal atau ngirim banyak sekali traffic yang sebenarnya itu nggak kita butuhkan, itu nggak penting banget. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendistraksi kita, kayak gitu ya. Atau kalau kita sebagai IT personel atau security profesional ya didistraksi dari aktivitas kita yang lain. Ya kalau kita sering dapat spam kayak gitu kan kita baca pesan-pesan nggak penting, walaupun misalnya kita nggak ngeklik ya, kalau kita tahu kalau itu spam itu kan tetap membuang waktu kita sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas lain yang lebih penting. Ya, kita nggak bisa monitor jaringan kita nggak bisa mengerjakan tugas kita, dan sebagainya. Dan juga spam kalau banyak ya, trafficnya banyak, berarti kan dia bisa menghabiskan resource kita ya, bandwidth kita, CPU kita, dan sebagainya. Ya. Dan spam bisa juga sebagai potential carrier dari malicious code. Ya, kadang email spam itu juga ada link untuk ngeklik phishing email, gitu ya, untuk ngeklik ketika kita klik dia download malware, download virus kayak gitu. Ya, dan juga kalau dia sudah jadi pembawa malicious code, bisa jadi apa namanya sistem kita itu sudah terkompromis kayak gitu ya, atau intermediate sistemnya yang terkompromis untuk emailing service-nya. Dan juga spam ini kan biasanya ada tombol untuk unsubscribe. Nah, tombol unsubscribe pun itu biasanya digunakan untuk reconnaissance, untuk mengumpulkan data. Misal kita kirim unsubscribe, tapi kita sudah nulis email kita, atau pada waktu unsubscribe kita ngirim beberapa data. Nah, kemudian data itu bisa digunakan untuk reconnaissance, untuk pengenalan target ya, kita sebagai target oleh hacker. Ya, kemudian ada yang namanya worm ya. Kalau worm, kalau virus tadi butuh inang, worm itu tidak butuh inang, gitu ya. Jadi worm ini bisa berdiri sendiri, tidak memerlukan inang untuk survive dan juga untuk replicate. Jadi worm itu biasanya dia didesain untuk menyebar dari satu host mesin
ke host mesin yang lain, dari satu komputer ke komputer yang lain, atau satu server ke server yang lain menggunakan network communication protocol. Makanya disebut sebagai WOM, karena dia kan programnya itu berupa segmen-segmen gitu ya. Kemudian dia bekerja pada banyak komputer yang terhubung oleh network, karena dia lewat network communication protocol. Jadi kan panjang, jadi kayak WOM. Jadi ini misalnya ini worm, dia bisa menginfeksi host di sini. Nah, kemudian dia akan mencari sistem yang lain. Misal dia lewat communication protokolnya lewat email kayak gitu ya. Jadi dia bisa lewat email, kemudian menggunakan email dari komputer yang sudah terinfeksi untuk mengirim email broadcast ke semua orang. Misal seperti itu. Atau dia bisa juga menggunakan SMTP kayak gitu ya untuk mengirim broadcast email. Kemudian ini bisa menyebar ke yang lain. Kemudian penyebarannya sampai kapan? Sampai kita tahu gitu, sampai kita tahu ada worm ya. Jadi kalau security-nya sudah di-patch atau mungkin worm-nya sudah, kan kalau kita update sistem dan sebagainya, mungkin worm-nya sudah nggak bisa berjalan lagi, atau mungkin dia ada expired-nya. Oke, kemudian ada juga yang disebut sebagai Trojan ya. Kita sudah pernah bahas ya. Jadi Trojan itu adalah sebuah malware yang bersembunyi di dalam sebuah software yang kelihatannya legitimate. Ya, kalian bisa cari tahu, yaitu saya sudah cerita tentang kuda Trojan. Nah, namanya dari situ. Nah, jadi kebanyakan malware itu adalah Trojan. Ya, jadi largest class of malware itu Trojan. Kebanyakan malware itu masuk ke dalam kategori Trojan. Ya, biasanya dia disebarkan lewat social engineering ya, karena dia dibungkus dalam sebuah program yang kelihatannya malicious. Jadi kita mau download, tapi ternyata di dalamnya kelihatannya ini program yang oke gitu ya, kita pakai buat nonton film, kita pakai buat apa misal, tapi ternyata dalamnya ada malware. Nah, jadi biasanya penyebarannya bisa lewat email, bisa lewat download dari website, atau bisa juga dari sosial media, atau bisa juga dari bot ya, bot yang ngirim-ngirim seperti itu. Kemudian ada juga logic bomb. Nah, kalau logic bomb itu biasanya kayak gini, misalnya ada seorang pegawai programmer ya, ini programmer yang membuat program di perusahaan kita. Nah, kemudian dia itu punya masalah misalnya dengan manajemen. Nah, karena dia punya masalah dengan manajemen, mungkin dia berpikir bentar lagi kelihatannya saya bakal dipecat. Maka dia membuat sebuah program yang dia masukkan ke dalam program yang asli. Dia misal dia membuat sistem untuk payroll misal. Dia membuat sebuah logic bomb ya, membuat di dalam kode program payroll tersebut. Ya, dan ketika dia dipecat, nah maka misalnya program itu akan di-trigger oleh dia. Nah, maka di-trigger oleh dia mengeksekusi, misal langsung ngirim uang ke dia dari sistem payroll-nya, misal seperti itu. Jadi itu yang disebut sebagai logic bomb. Jadi sebuah program yang bisa mengeksekusi sebuah malicious function ketika dia mendeteksi kondisi tertentu. Ya, jadi biasanya ya namanya bom ya. Bom itu kan ya ditaruh gitu aja ya. Nah, kemudian nanti kalau waktunya tepat baru di-trigger, baru diledakan boom. Nah, ketika boom, maka dia akan melakukan sesuatu. Nah, tapi naruh bom itu kan tidak gampang. Nah, makanya biasanya logic bomb itu ditaruh oleh insider, ya, pegawai sendiri. Ya, kenapa? Karena naruhnya tidak gampang. Jadi biasanya butuh knowledge, butuh pengetahuan tentang IT infrastructure, dan itu yang mengetahui itu adalah insider, bukan outsider. Atau bisa juga lewat active content vulnerabilities ya. Jadi kalau kita bicara tentang web ya, terutama ada yang namanya active content ya. Apa itu active content ya? Kalau zaman dulu itu ada namanya Flash ya. Jadi di website ada Flash-nya buat animasi ya, atau ada Java ya. Kalau sekarang JavaScript ya, VBScript, makro ya kalau di Office ya, ada plugin kalau di browser ya, di PDF juga mungkin ada, atau di scripting language yang lain ya, ActiveX dan sebagainya, itu adalah active content. Jadi sebuah dynamic object yang bisa melakukan sesuatu ketika user membuka sebuah web page ya. Nah,
karena ada sesuatu yang dieksekusi di situ. Nah, tadi bisa dimasuki malware. Nah, kayak gitu. Jadi memang tujuannya bagus ya, kayak Flash itu tujuannya adalah untuk membuat animasi. JavaScript juga kalian pasti tahu, tujuannya juga bagus. Ada website, kita buat website, ada JavaScript-nya itu juga kalian pasti ngerti gunanya. Browser plugin juga bermanfaat. Nah, kan tetapi karena dia bisa mengeksekusi sesuatu, maka punya potensi untuk membawa malware juga. Jadi bisa dieksploitasi untuk membawa malware. Ya. Ya, jadi itu yang disebut sebagai active content vulnerabilities, gitu ya. Oke, ya jadi active content apa namanya bisa juga kita sebut sebagai mobile code, gitu ya. Kenapa kok disebut sebagai mobile code? Karena dia bisa berjalan di banyak platform, gitu ya. Karena browser ini kan bisa berjalan di banyak platform, kayak gitu. Jadi bisa juga kita mendownload dari apa namanya dari website tadi ya, sehingga dia bisa gain akses ke hard disk ya, ataupun bisa ini salah satu contoh active content vulnerabilities yang bisa dilakukan. Dia bisa membuat sebuah file icons di desktop, di desktop full kayak gitu misal. Oke, kemudian ada juga malicious add-ons ya. Jadi malicious add-ons ini ya. Jadi malicious add-ons kalau kita punya browser gitu ya, nah kita bisa tambahkan add-ons ya. Nah, add-ons ini bisa berguna ya untuk banyak hal ya. Contohnya add-ons untuk translate misalnya, atau add-ons untuk apa namanya ada beberapa add-ons itu dulu untuk nonton film gitu ya. Atau ada saya pernah lihat kemarin waktu Philcom mengadakan lomba karaoke gitu ya. Ada add-ons yang bisa untuk menurunkan apa note gitu ya. Nah, jadi langsung real time kayak gitu. Jadi video dari YouTube itu langsung bisa kuncinya diturunkan atau dinaikkan kayak gitu langsung bisa. Nah, itu add-ons ya. Jadi add-ons itu biasanya tambahan di web ya yang bisa melakukan tugas tambahan gitu ya. Yang bisa berguna untuk melakukan sesuatu ya gitu. Akan tetapi add-ons ini bisa mengurangi security ya, karena add-ons ini bisa jadi juga dieksploitasi oleh malware kayak gitu ya. Nah, jadi dia bisa apa namanya mengeksekusi kode-kode tertentu yang harmful. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika menginstal add-ons ya. Jadi ketika kita menginstal add-ons ya, maka kita harus memastikan bahwa add-ons yang kita install itu adalah add-ons yang memang benar-benar add-on yang legitimate ya, bukan add-ons yang memiliki yang apa namanya, yang memiliki malware di situ. Ya, jadi kita harus lihat siapa yang membuat add-ons kayak gitu. Ya, jangan sampai yang membuat add-ons itu orang yang nggak kredibel kayak gitu ya. Oke, nah contoh malicious add-ons ya, ya ada banyak ya sebenarnya. Ya salah satunya adalah ada yang namanya add-ons yang disebut sebagai grid suspender. Jadi ini add-ons untuk suspend unused tab. Ya, jadi kalau Chrome itu kan kalau tabnya banyak butuh memori banyak. Nah, ada grid suspender di mana dia bisa mensuspend unused tab sehingga bisa save memori. Akan tetapi ternyata add-ons ini mengumpulkan data user kayak gitu. Nah, berarti dia apa namanya melakukan malicious activity kayak gitu. Ya, itu contoh malicious add-ons. Oke, kalau contoh dari action active content vulnerabilities ya contohnya kayak XSS apa namanya injection ya. Jadi kayak cross site scripting ya XSS ya. Nah, itu adalah salah satu apa namanya contoh ActiveX vulnerabilities ya. Atau kalau zaman dulu Flash ya, atau Java Applet. Java Applet ini juga ada vulnerabilities ya. Ya, kalau contoh logic bomb ya, kita bicara tentang logic bomb ya, ini ada
ada kejadian tahun 1982 ya. Jadi di Omega Engineering, jadi ada pegawai yang nggak puas ya gitu dengan manajemen, kemudian dia keluar dari perusahaan ya, Omega Engineering ya, perusahaan nama perusahaannya Omega Engineering. Ketika dia keluar ya, ternyata dia sudah menempatkan logic bomb. Nah, kemudian logic bomb-nya di trigger ya. Kemudian logic bomb tersebut mengeksekusi perintah-perintah tertentu ya, dan dia mendelete beberapa file yang kritikal, yang penting. Ya, itu adalah contoh dari logic bomb ya. Oke, kalau kita bicara tentang Trojan, worm, nah ini ada banyak contoh ya, apalagi Trojan ya. Ya, tapi kalau worm, itu biasanya karakteristiknya ya, karena dia apa namanya, berjalan pada jaringan ya. Biasanya apa namanya, kalau worm itu biasanya bandwidth consumption-nya jadi tinggi, meningkat ya. Kita nggak tahu kenapa ini kok tiba-tiba meningkat. Nah, karena dia menggunakan communication network, communication protocol tadi. Jadi biasanya ada juga banyak inbound dan outbound email ya, padahal biasanya tidak terlalu banyak kayak gitu. Itu kalau apa namanya, kita mendapatkan worm attack kayak gitu. Ya, kemudian kalau kita mendapatkan Trojan attack ya, biasanya ada beberapa proses running tapi tidak terrekognisi ya, ini nggak jelas program apa kayak gitu ya. Nah, dan juga biasanya ada indikasi bahwa ada software baru yang baru diinstal kayak gitu, jadi ada perubahan di registry kayak gitu ya. Biasanya juga komputer jadi tidak responsif ya, jadi lemot ya. Kalau zaman dulu itu kalau wah kok lemot ya untuk saya, mungkin kena virus biasanya kayak gitu. Nah, karena biasanya virus-virus Trojan ya, itu biasanya membuat komputer lemot. Ya, nah itu beberapa contoh dan karakteristik dari apa namanya, virus. Ya. Kemudian kalau injection ya, injection ini biasanya di web gitu ya. Kita sudah belajar tentang cross-site scripting, jadi apa namanya, menambahkan script gitu ya di URL kayak gitu, sehingga dia bisa menginjeksi data kita ya, database kita misalnya, atau SQL injection ya. Jadi di URL-nya ditambahi command SQL sehingga apa namanya, bisa mengubah database, atau LDAP injection ya, lightweight directory active protocol injection ya, atau bisa juga XML ya. Jadi kalau kita menggunakan apa namanya, file XML kayak gitu untuk komunikasi data dan sebagainya, nah bisa juga diinjeksi di situ, atau bisa juga diinjeksi komen ya. Untuk mencegahnya, maka kita harus melakukan data cleaning dan juga validasi pada data yang dikirim oleh user, jangan langsung dipakai. Kemudian ada juga yang namanya botnet ya. Jadi yang disebut sebagai botnet itu adalah singkatan dari robotically controlled network. Ya, jadi contohnya ya, misal ada banyak IoT ya, misal kayak contohnya Mirai botnet, itu adalah banyak IP camera ya, IoT IP camera dan juga beberapa IoT yang lain itu berhasil dihack oleh hacker, karena IoT-nya itu menggunakan password yang standar ya. Jadi passwordnya mungkin admin atau 12345, sehingga mudah untuk dibobol ya, karena pada waktu itu orang-orang belum kepikiran security dari IoT. Kemudian dari situ IP kamera ini ya, ada juga beberapa perangkat yang lain ya, itu dijadikan sebagai botnet, robotically controlled network. Nah, kemudian kalau ini sudah kita kuasai, ini bisa kita gunakan untuk banyak hal ya. Contoh misal kita bisa gunakan untuk mining kripto misal ya. Atau bisa juga kalau Mirai botnet kita gunakan untuk melakukan serangan DDoS. Nah, kayak gitu misal. Ya, jadi attacker itu akan menginfeksi ya mesin yang vulnerable, itu tadi vulnerable ya, dengan agent yang bisa melakukan beberapa fungsi tertentu ya.
berdasarkan dari komen dari hackernya tadi. Ya, jadi biasanya hackernya tadi itu berkomunikasi menggunakan internet relay chat, ya, menggunakan teks. Ya. Jadi menggunakan teks dikirim ke sana. Nah, kemudian kalau sudah dikasih program, kalau ada teks kayak gini maka lakukan ini. Nah, kemudian attacker itu bisa menggunakan botnet tersebut untuk misal mendistribusikan malware atau melakukan spam atau tadi melakukan DDoS. Ini contoh paling apa namanya terkenal ya tadi ya, Mirai botnet tadi ya, karena dia menyerang DINS dan juga berpengaruh pada banyak apa namanya website-website kayak Twitter, Netflix dan sebagainya. Kemudian denial of service attack ya, berarti ini kan menyerang availability ya. Jadi denial of service itu berarti seperti dijelaskan Pak Tommy kemarin ya. Jadi kalau kita di restoran gitu ya, mau makan, kita sebagai legitimate user mau makan di Ricis ya, apa namanya, tapi ternyata di Ricis full banyak orang. Nah, tapi orang-orang itu tidak ada yang pesen ya, karena orang-orang itu bukan orang yang legitimate ya, mereka hanya pengen membuat Ricis itu kelihatan full, ya. Jadi udah nggak ada tempat duduk. Jadi resource-nya sudah habis. Jadi dia ada server itu diserang dengan banyak request sehingga servernya itu udah nggak kuat, ya. Karena semua resource-nya digunakan untuk menghandle request tersebut. Ketika ada legitimate user yang pengen mengakses sistem tersebut ya, servernya udah nggak kuat, ya. Karena udah nggak ada resource yang bisa digunakan untuk menghandle request dari legitimate user. Yang disebut sebagai denial of service. Jadi servernya dibuat overwhelm kayak gitu ya, dibuat kelabakan kayak gitu. Ya, sehingga bisa jadi crash. Nah, ya, bagaimana cara melakukan DOS ya, DOS attack ya, kita bisa menggunakan DDoS ya, salah satu DDoS, distributed DOS ya. Jadi kayak tadi menggunakan Mirai botnet atau bisa juga menggunakan Synfloat ya. Synfloat ya kita banjiri dengan SYN request. SYN request ini synchronization request ya. Kalau synchronization request itu kan untuk melakukan spoofing ya, melakukan spoofing, dia pura-pura jadi host yang ini, mengirimkan banyak sekali sync request ke sini. Nah, kemudian dia kan mengirim ACK ke sini dan dia mengharapkan ada ACK yang balik, tapi nggak balik-balik ACK-nya ya. Nah, akhirnya resource-nya itu nunggu ACK balik. Nah, karena resource-nya ini sudah terpakai semua untuk nunggu synchronization paket tadi ya, maka ketika ada request yang lain dari user yang legitimate maka nggak bisa. Atau kalau pakai Smurf ya, kalau pakai Smurf itu biasanya kita menggunakan broadcast network ya. Jadi kita mengirimkan ping ke broadcast network ya. Kita melakukan spoofing terlebih dahulu ya. Jadi kita pura-pura jadi host ya. Kita pura-pura jadi victim kita. Jadi yang mau kita target, kita spoof IP kita seperti IP dari target kita. Kemudian kita lakukan ping ke sebuah broadcast network. Broadcast network itu kan ada banyak ya. Ketika kita melakukan ping ke situ, di broadcast ke banyak komputer, kemudian banyak komputer ini mengirimkan pong balik. Jadi dia akan mendapatkan banyak sekali pong request tadi. Nah, ketika dia mendapatkan traffic yang banyak, nggak bisa menghandle, maka down, crash servernya, misal seperti itu. Jadi yang disebut sebagai Smurf attack. Atau ada juga yang namanya spyware. Ya, kalau spyware kan berarti malware yang gunanya untuk spying ya. Spy berarti kan untuk mata-mata gitu ya, untuk memata-matai. Ya, jadi kalau memata-matai berarti dia di situ akan mengumpulkan data tentang usernya gitu ya. Jadi biasanya dia menggunakan cookies ya. Cookies itu bisa berupa teks ya atau bisa berupa file di mana dia nyimpen semua data yang dibutuhkan di file tersebut. Kemudian file tersebut itu bisa juga ditaruhnya di hardware kita ya, di hard drive kita kayak gitu. Nah, kemudian dia bisa mengakses cookies tersebut, kemudian datanya diambil ya, atau bisa juga dia lewat network ya, ada beberapa apa namanya spyware itu yang dia menggunakan sosial media. Jadi dia datanya itu dikirim ke sosial media ya, dibagi-bagi kayak gitu, jadi dikirim
apa namanya beberapa part ya, jadi kayak ngirim kayak random string nggak jelas kayak gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah satu part. Nah, nanti dia post lagi di tempat yang lain satu part. Nah, ini kalau digabungkan jadi satu file. Nah, itu spyware ya. Nah, jadi yang pasti dia bakal mempengaruhi privacy dan juga confidentiality. Kemudian ada juga adware. Ya, kalau adware itu kan berarti malware, di mana malware itu mungkin tidak yang merusak banget sebenarnya, tapi mengganggu ya. Nah, adware itu berarti dia malware-nya itu ngasih ngasih ads, ya ngasih iklan, ya. Ya contoh ada beberapa aplikasi yang kita install kadang game apa gitu kan ada banyak iklannya ya, itu bisa dikategorikan sebagai adware. Ya kalau terlalu nemen gitu ya. Dan itu bisa mempengaruhi productivity kita ya. Kita mau mau apa namanya kerja tiba-tiba muncul pop-up, nah, ada iklan kayak gitu. Ya, jadi adware ya mungkin nggak terlalu merusak tapi mengganggu. Tapi juga adware ini bisa jadi dia mengkoleksi dan juga mengumpulkan informasi tentang aplikasi, website dan internet activity kita juga. Jadi kalau kayak gini sudah masuk ke spyware sebenarnya. Oke, tapi memang bisa jadi dia juga adware sekaligus spyware gitu ya. Jadi enggak harus kalau adware aja, enggak harus. Bisa jadi dia adware sekaligus spyware kayak gitu. Kalau phishing ya kita tahu phishing itu berarti mengelabui user gitu ya, agar dia memberikan informasi tentang kredensial dan sebagainya kayak gitu. Ya, contohnya adalah lewat email gitu biasanya ya, kita sering dapat phishing email ya, kemudian kalau kita klik misal suruh download malware atau suruh masukkan username sama password, nah itu yang disebut sebagai phishing ya. Jadi kalau spear phishing itu berarti attacker pura-pura sebagai legitimate company. Misal dia pura-pura saya dari Telkomsel mau ngasih hadiah, tapi coba sebutkan username sama password, nah misalnya. Nah, kalau farming itu adalah menggunakan social engineering untuk mendapatkan akses kredensial seperti username dan password, itu yang namanya farming. Ya, ya bisa juga lewat phishing email tadi farming ini. Kemudian yang disebut sebagai keystroke logger ya, kalau kita menggunakan laptop kita kan ngetik username, ngetik password, ngetik apapun kan pakai keyboard. Nah, kalau di komputer kita itu dipasangi keystroke logger, maka semua yang kita ketik itu akan ditangkap oleh keystroke logger, sehingga hacker itu dia bisa tahu kita ngetik apa, ya username kita apa, password kita apa, pin banking kita apa dan sebagainya kalau pakai HP ya, nah, pin banking kita apa dan sebagainya itu semuanya bisa di lock. Ini juga bahaya ya. Ini hampir sama kayak spyware tadi gitu ya. Cuma ini spesifik ya, spesifik pada key ya atau keyboard yang kita ketik. Oke. Ya. Kemudian bisa juga ada sebuah virus ya, di mana virus ini virus hoax gitu ya. Jadi virus ini digunakan untuk menyebarkan hoax. Ya. Kalau zaman saya dulu ya, mungkin kalau generasi teman-teman ini nggak pernah alami dan nggak senaif itu, tapi saya dulu cukup naif gitu ya. Jadi zaman dulu itu ada banyak selebaran, ya. Ada banyak selebaran, di mana selebaran itu bilang tentang informasi tertentu ya, informasinya yang jelas hoax ya, oke, akan tapi dibungkus dengan agama biasanya karena ya banyak hal, kadang agama, kadang berhubungan dengan kepolisian dan sebagainya. Yang saya pernah tahu itu yang berhubungan dengan agama kayak gitu, maksudnya jadi ada sebuah informasi di mana informasi ini berasal dari penjaga makam Nabi di Makkah kayak gitu misalnya. Nah, kemudian di akhir itu ada tulisan kalau ini disebarkan maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Contoh Ibu Siti dari mana kayak gitu, dari Malang kayak gitu, menyebarkan
pesan ini dan akhirnya beliau sembuh dari sakit, ya beliau mendapatkan rezeki ini dan sebagainya. Dan kalau ini tidak disebarkan, maka kita akan mendapatkan musibah. Contoh, Bapak ini nggak menyebarkan, akhirnya anaknya kecelakaan, gini-gini, kayak gini, kemudian beliau menyebarkan, akhirnya anaknya sembuh, dan sebagainya. Saya pernah dapat kayak gitu, dan saya takut waktu itu. Saya fotokopi, saya nggak sampai menyebarkan, saya fotokopi, saya taruh di mana gitu. Tapi ada ketakutan kayak gitu. Nah itu biasanya generic format dari chain letter kalau zaman dulu. Sekarang apa? Di WhatsApp ya ada juga chain letter seperti itu. Sekarang mungkin saya sudah cukup nggak terlalu naif lah untuk tahu kayak gitu. Dulu waktu itu masih SD ya, cukup naif untuk takut pada hoax seperti itu. Nah, jadi kita yang pertama harus untuk mengenali hoax ya. Nah, yang pertama kita harus lihat entitas yang ngirim. Nah, itu legitimate apa enggak? Kemudian ada nggak request untuk forward ke yang lain? Nah, kalau ada request untuk forward ke yang lain, nah ini apalagi kalau menebarkan ketakutan, harus disebar, kalau nggak disebar kayak gini. Nah, itu biasanya hoax. Ya. Oke, nah itu guideline untuk mengenali hoax. Oke, kemudian bisa juga kalau kita punya browser itu kan ada homepage-nya ya, ada homepage ya, di mana di homepage tersebut kita biasanya apa namanya, ada beberapa website yang kita taruh di situ karena website itu sering kita buka ya. Nah, kalau kita terkena homepage hijacking, maka malware tadi bisa mengubah homepage kita ya, dia bisa menambahkan websitenya dia di situ ya, atau dia bisa mengubah, mendelete semua yang ada di homepage kita kayak gitu misalnya ya. Dan bisa juga dia secara rahasia ya menginstal browser helper object ya. Nah, jadi sebuah trojan program yang namanya browser helper project, di mana ketika kita sudah ubah kayak gitu ya, oh ini kok diubah ini homepage saya, ya udah saya kembalikan ke yang semula. Kemudian besoknya lagi, loh balik lagi ya, karena sudah ada trojan tadi, sudah ada browser helper object tadi yang bisa mengembalikan ke semula, yang bisa mengembalikan ke apa namanya yang dimaui oleh attacker tadi. Atau selanjutnya adalah web page defacement ya, yang pasti ya, ini yang paling umum sekarang ya, slot gacor ya. Nah, itu adalah web page defacement. Jadi halaman page-nya diganti dengan sesuatu. Kalau zaman dulu itu biasanya diganti dengan website ini dihack oleh kelompok apa kayak gitu ya. Jadi untuk bragging right aja, untuk sombong-sombongan aja kayak gitu. Ya kan, tapi sekarang kan ada slot gacor ya, yang apa namanya, di mana slot gacor itu menawarkan uang. Kalau kita bisa mendeface, mengganti dengan slot gacor, kita dapat uang kayak gitu. Jadi akhirnya banyak yang mendeface dengan slot gacor. Oke, dan ini history dari malicious code ya. Nah, yang pertama tahun 1970 ya, dan tahun 1980 ini mulai ada research ya tentang self-replicating computer program. Jadi bagaimana membuat sebuah program komputer yang bisa mereplikasi dirinya sendiri ya. Tapi tujuannya bagus waktu itu ya. Tujuannya waktu itu adalah untuk melakukan maintenance secara rutin pada network yang besar ya. Jadi kita nggak bisa melakukan apa namanya, nginsali, jadi kita nginsali di satu komputer semuanya kayak gitu. Nah, kan mending kita apa namanya, menggunakan satu program itu bisa langsung terinstal di banyak komputer. Nah, ini berarti worm yang pertama kali gitu ya, worm yang pertama kali. Nah, jadi pada waktu itu memang tujuannya bagus ya. Ya, cuma ternyata itu bisa juga dieksploitasi untuk tujuan yang buruk kayak gitu. Nah, jadi tahun 1983 itu mulai apa namanya, banyak research ya tentang komputer virus ya, tahun 1983. Oke, kemudian 1980-an ini apa namanya, mulai ada virus yang ada di PC ya. Jadi apa namanya, jadi ada beberapa virus yang menginfeksi boot sector kayak Brain ya, atau file infector, X dan sebagainya, kayak
Late, Jerusalem dan sebagainya. Itu adalah beberapa virus-virus yang awal-awal ya, gitu, yang digunakan untuk menginfeksi fiksi tahun 1980-an. Ya. Kemudian 1990-an ini kan mulai ada local area network ya. Mulai ada local area network, artinya local area network itu bisa menghubungkan antara satu komputer ke komputer yang lain. Berarti virus juga melihat itu sebagai kesempatan untuk menyebar, ya, menggunakan LAN tadi untuk menyebarkan virusnya. Ya. Oke, jadi contohnya ada virus namanya Form5. Jadi dia bisa menggunakan apa namanya mengeksploitasi ya network protokol tadi untuk menyebarkan dirinya. Nah, kemudian pertengahan 90-an ini kan mulai ada internet gitu ya, ada email ya, ada internet. Nah, maka virus juga menggunakan itu ya apa namanya untuk menyebarkan ya, menyebarkan dirinya, menyebarkan malware. Ya. Kemudian 2000 sampai sekarang. Nah, ini kan mulai ada Android, ada iPhone ya, ada smartphone ya, ada smartphone, kemudian internet juga semakin banyak ya, maka virus juga di mana-mana nyebarnya bisa lebih cepat, nggak cuma di komputer, bisa di HP. Nah, apalagi sekarang udah ada IoT, berarti virus nggak cuma di komputer ya, bisa di barang ya, IoT di things gitu, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian virus ini yang pasti bisa mengancam organisasi bisnis ya, yang pasti bisa mengancam tadi ya confidentiality, privacy ya, integrity dan juga availability. Kemudian virus ini bisa juga apa namanya mengancam productivity dan performance ya, karena kalau kita kena virus pasti kita nggak produktif ya, performance kita pasti jelek. Dan juga ini bisa apa namanya menciptakan legal liability ya. Jadi bisa jadi kita kehilangan data customer kita ya. Akhirnya kita apa namanya dituntut secara hukum misal kayak gitu. Dan juga bisa damage ya, merusak reputasi bisnis kita. Dan ini beberapa computing practice yang nggak safe gitu ya. Jadi apa namanya kita sebutnya biasanya cyber security behavior yang nggak safe gitu ya. Contohnya adalah kita bertukar USB ya atau disk ya ke satu komputer ke komputer yang lain, di mana itu yang untrusted ya. Kita nggak tahu ini aman apa enggak. Atau kita menginstal software yang nggak jelas ya, nggak jelas ini aman apa enggak. Atau kita mendownload file dari internet yang nggak jelas juga ya. Atau kita mendownload attachment dari email atau dari message yang nggak jelas juga. Itu apa namanya internal threat ya dari employee, dari pegawai kita ya, walaupun nggak sengaja sebenarnya. Dan ini anatomi dari sebuah attack ya, dimulai dari apa yang memotivasi, kemudian tujuannya apa, tipenya apa, dan fase-fasenya. Oke, kita mulai dari apa yang motivasi. Motivasi yang pertama yang pasti bisa fame ya. Kalau fame tadi ya, saya sebutkan website ini dihack oleh kelompok apa gitu. Itu fame, mereka pengen terkenal. Nah, tapi bisa juga money ya kayak tadi, dijual ke slot gacor atau political belief. Saya tidak suka ini sama politisi yang ini ya. Kemudian dia ngehack sistemnya kayak gitu ya. Atau bisa juga revenge ya. Saya nggak suka sama tempat kerja saya keluar. Dan saya ngehack website tempat kerja saya. Nah, misal seperti itu. Ada banyak motivasi. Oke, kemudian beberapa tujuan dari attack ya. Oke, yang pertama adalah denial of availability ya. Berarti DDoS misalnya atau DOS tadi ya, atau ransomware juga bisa. Itu berarti kan agar kita tidak bisa mengakses sistem atau mengakses file. Jadi file atau sistemnya tidak available. Atau data modification ya, berarti kita memodifikasi datanya. Ya, jadi datanya biar salah kayak gitu. Atau data export, berarti datanya kita ambil ya. Jadi kita curi datanya.
atau launch point, atau sebenarnya itu sebenarnya nggak tujuan utama kita. Ya, itu hanya kita pakai sebagai batu loncatan untuk menginfeksi atau menyerang target yang lebih besar. Contoh tadi Mirai botnet menyerang IP kamera tadi ya, itu tujuannya bukan untuk menyerang IP kameranya ya, tapi untuk menyerang target yang lebih besar ya, DIMS-nya tadi ya, untuk melakukan DDoS attack tadi. Ya, kemudian ada beberapa tipe attack ya, dari mulai unstructured attack, structured attack, direct attack, dan juga indirect attack ya. Kalau unstructured berarti attack-nya itu tidak terstruktur, biasanya attackernya nggak punya skill yang sangat bagus gitu ya. Jadi ya skillnya masih moderate lah ya. Jadi attack-nya nggak yang terlalu terstruktur kayak gitu. Ya biasanya cuma buat apa namanya cuma iseng kayak gitu misalnya. Nah, jadi nggak yang benar-benar dia pengen menyerang ya, cuma iseng kayak gitu, kelihatan oh ada sistem saya nyoba di hack kayak gitu. Ya. Berbeda dengan structure attack yang biasanya memang dia highly motivated dan secara skill itu skillnya bagus juga. Ya, jadi dia toolsnya juga lengkap kayak gitu ya. Jadi memang sudah terstruktur dengan rapi. Ya, jadi memang kalau kayak gini biasanya motivasinya sudah uang kayak gitu ya, atau bisa juga sudah political kayak gitu yang memang motifnya motif yang besar, nggak cuma iseng kayak gitu. Ya, jadi dia sudah apa namanya sudah tahu, sudah mendevelop dan juga menggunakan teknik-teknik hacking untuk mengidentifikasi, ya, menyelidiki, melakukan penetrasi, kemudian juga melakukan aktivitas malicious-nya dan sebagainya. Kemudian kalau direct attack ya, kalau direct attack kan biasanya berarti kita langsung menyerang spesifik target tertentu ya. Tapi kalau indirect berarti kita nggak spesifik menyerang itu. Misal kayak penyebaran virus, nah itu kan kita nggak spesifik kemana ya. Nah, tapi akhirnya dia nyebar ke komputer A, komputer B, nah itu indirect. Atau bisa juga yang tadi ya, hanya digunakan untuk batu loncatan karena dia mau menyerang sesuatu yang lebih besar. Nah, itu indirect attack. Oke. Nah, ini direct attack. Kalau direct attack ya berarti kita langsung mau menyerang network ini langsung, atau menyerang host ini langsung. Kemudian ini beberapa fase dalam attack ya. Yang pertama reconnaissance dan probing ya. Jadi dikumpulkan dulu datanya ya, kumpulkan dulu data, diselidiki dulu ya. Yang kalau kita pengen maling rumah gitu ya, kita lihat-lihat dulu rumahnya kayak gimana gitu ya. Pintunya di mana, jendelanya di mana, pakai engsel apa ya, dan sebagainya. Nah, itu reconnaissance and probing. Kemudian gaining access. Gaining access berarti kita sudah dapat kuncinya ya. Kemudian maintaining access. Nah, bagaimana agar kita tetap bisa masuk ya, kalau kita besok mau nyuri lagi gitu, atau kita biar tetap bisa apa namanya nyuri di situ lama kayak gitu. Maintaining access kemudian yang terakhir adalah covering your track. Nah, jadi jangan sampai ketahuan ya, itu covering your track. Ya, jadi reconnaissance and probing artinya attacker dia akan mengumpulkan semua informasi sebelum dia melakukan attack. Ya, toolsnya bisa pakai DNS atau HMP tool ya untuk apa namanya, misalnya kita bisa pakai WIS kayak gitu ya, misalnya mengetahui tentang apa namanya informasi dari website yang mau kita hack kayak gitu. Atau bisa pakai DNS HMP tool ya untuk tahu tentang apa namanya informasi dari websitenya atau dari jaringannya kayak gitu ya, atau pakai SNMP tools atau pakai port scanner ya, atau bisa pakai beberapa tools untuk security probes kayak gitu ya, bisa digunakan. Kemudian untuk akses dan privilege escalation, jadi kita bisa apa namanya gimana caranya agar kita bisa mendapatkan administrative right, sudo kayak gitu, atau run as administrator di sistem tersebut. Kemudian kalau bisa jangan sampai ada jejaknya ya. Nah, jadi jangan sampai ketahuan kalau kita habis menyerang. Ya, caranya berarti kita bisa meremove file yang sudah kita buat ya, yang biar user nggak tahu kalau kita membuat file di situ. Kita bisa juga merestore file yang apa namanya sudah kita serang biar kembali lagi ke file aslinya. Atau bisa juga kita remove log file entries yang
yang sebelum kita yang pada waktu kita menyerang ya. Jadi evidence bukti kita penyerang itu dihilangkan semuanya. Oke, ya, dan kita bisa melakukan pencegahan ya dengan menggunakan beberapa tools dan teknik. Yang pertama defense in depth. Defense in depth artinya kita lakukan defense pada banyak layer ya, dari mulai aplikasi, dari mulai operating system, dari mulai network dan juga dari user juga. Nah, itu defense in depth artinya kita tingkatkan protection level secara overall ya dan pada banyak layer. Oke. Untuk defense pada aplikasi, kita bisa menggunakan antivirus screening ya, di screen ada virus apa enggak pada semua host. Kemudian kita pastikan bahwa antivirus kita itu up to date ya, atau virus definition filenya, jadi database virus kita itu up to date. Kemudian kita bisa scan semua removable media ya, USB dan hard disk dan sebagainya. Kemudian kita bisa install personal firewall atau IDS pada host. Kemudian kita bisa deploy change detection software. Jadi ketika ada software yang berubah, maka apa namanya atau data yang berubah, maka software ini bisa langsung tahu, oh ada yang berubah. Kan aneh, kalau berubah yang berubah, padahal saya nggak melakukan satu. Jadi mungkin ada. Dan juga kita bisa maintain logs-nya ya di aplikasi tersebut. Kemudian kita bisa mengimplementasikan email usage control. Jadi semua attachment pada email dipastikan sudah di-scan bahwa itu memang aman. Pada sisi operating system, kita bisa mendeploy change detection juga. Jadi ketika ada perubahan pada operating system, ya maka akan langsung ada alert kayak gitu. Sehingga kita tahu, oh ada kok tiba-tiba ada yang berubah di operating system saya. Oh berarti padahal saya nggak ngapa-ngapain. Oh berarti ada sesuatu yang terjadi. Bisa jadi virus. Ya. Oke, pada semua server juga ya. Kemudian kita maintain logs-nya. Kemudian kita pastikan bahwa semua operating sistemnya itu yang terbaru gitu ya, yang sudah di-patch kayak gitu. Kemudian kita pastikan bahwa ketika kita menginstal atau mengupgrade OS-nya itu hanya dari sumber yang terpercaya. Dan juga kalau ada beberapa service dan proses pada operating system yang sebenarnya nggak perlu banget ya, nggak kita perlukan, ya kita disable aja. Kemudian dari sisi network, ya kita bisa membuat choke point pada network atau menggunakan proxy service untuk memproteksi critical service ya, atau bisa juga kita menggunakan content filtering untuk screening traffic ya pada choke point tadi. Kemudian kita bisa memastikan hanya sumber yang terpercaya yang kita gunakan untuk download ya, atau misalnya install dan sebagainya. Dan kalau ada network session yang tidak kita pakai, kita disable aja daripada itu bisa jadi vulnerability. Dan juga IDS harus selalu up to date ya, terutama database-nya ya, biar kita bisa tahu kalau ada serangan. Kemudian kita kalau ada security patch ya segera diaplikasikan ya untuk memastikan bahwa software kita selalu update ya, kalau ada virus baru juga langsung terdeteksi kalau kita pakai patch yang terbaru juga. Ya. Nah, jadi ini kalau tadi sudah kita lakukan, kan belum tentu kita aman. Ya, bisa jadi kita tetap kena virus. Nah, oleh karena itu kita harus tahu juga beberapa teknik dan praktis dalam melakukan safe recovery kalau misal kita kena virus. Ya. Yang pertama, kita simpan OS dan juga data file backup image ya pada external media. Ya. Nah, jadi kita misal menggunakan hard disk gitu ya untuk membackup data kita kayak gitu. Ya, kita simpan dalam sebuah image ya, ISO kayak gitu misal. Ya, kemudian apa namanya ketika terjadi infeksi malware ya kita bisa recover dari situ. Oke. Kemudian kalau ada media ya hard disk atau flash disk yang baru ya kita harus scan ya apakah apa namanya ada malware-nya apa enggak kayak gitu. Ya, sebelum kita apa namanya install software-nya. Kemudian kita bisa juga mendisable network access ya. Ketika kita melakukan restoring, network access-nya di-disable dulu. Ya, kita pastikan bahwa ini semuanya aman dulu ya. Semua measure sudah terpasang, baru kita aktifkan network-nya. Ya, biar
apa namanya, virusnya itu nggak bisa berkomunikasi, misal masih ada virusnya nggak bisa berkomunikasi atau virus yang baru nggak bisa masuk. Karena awal-awal kan mungkin semua technical measure-nya belum terpasang dengan baik. Oke, dan ini untuk mengimplementasikan efektif software best practice, ya. Yang pertama kita harus mengadopsi yang namanya acceptable use policy untuk network service dan juga resource, ya. Jadi di acceptable use policy ini berarti nanti ada larangan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan sebagainya. Kemudian kita gunakan software yang sudah standar, gitu ya. Ya. Kenapa? Karena software yang sudah standar berarti kan sudah di apa namanya, direview banyak orang. Jadi biasanya patch-nya sudah ada, upgrade-nya sudah ada. Jadi ketika ada vulnerabilities maka langsung diperbaiki. Dan juga kita bisa menggunakan ISO, ya, contohnya ISO IC 27002 untuk compliant security policy. Dan ini beberapa incident detection tools dan juga teknik. Kita bisa menggunakan antivirus, scanning software, bisa menggunakan network monitor dan analyzer, bisa menggunakan konten atau konteks filtering dan juga logging software, dan juga bisa menggunakan report dan lain-lain. Ini beberapa yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ada ya? Oke, jangan lupa absen. Oke, terima kasih banyak. Selamat siang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.